Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dere Agustina Pratiwi, saya dari Kebidanan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Nipas yang meliputi pemeriksaan fisik, perawatan payudara, dan juga teknik menyusui. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Dery, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Pemeriksaan fisik ini berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya komplikasi yang terjadi pada Ibu setelah melahirkan, ya Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bu. Bu, kita akan melakukan tindakan ya, Bu. Di sini alat-alat yang dibutuhkan adalah stopwatch, stetoskop, tensimeter, kapas dalam kom, kapas steril, handscoon steril, termometer, pinset chirurgis, pinset anatomis, bengkok, kom di dalamnya ada air klorin 0,5%, ada tisu. Setelah itu melakukan anamnesa kepada pasien. Ibu, nama Ibu siapa ya, Bu? Ibu Yani ya, Bu. Suaminya, Bu? Ari. Umur Ibu, Bu? 25 tahun ya, Bu. Keluhannya Ibu ada keluhan tidak, Bu? Ini udah berapa hari ya, Bu? 6 hari ya, Bu. 6 hari. Ibu hamil keberapa, Bu? Anak pertama ya, Bu. Agama Ibu Islam ya, Bu. Pendidikan Ibu? Pekerjaan Ibu apa, Bu? Ibu kalau menstruasi sakit tidak, Bu? Tidak ya, Bu? Oh iya, normal ya, Bu. Banyaknya, Bu, berapa kali ganti pembalut? 2 kali sehari. Oh, 2 kali ya, Bu. Ibu kalau penyakit ada tidak, Bu, riwayatnya, misalnya TBC, malaria, hipertensi, jantung, ginjal misalnya, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Ibu pernah operasi tidak, Bu? Tidak. Oh, jadi ini normal ya, Bu? Ibu pernah KB tidak, Bu? Pernah. Oh, KB apa, Bu, sebelumnya? Suntik. Habis suntik. Ini hamil yang pertama apa keberapa, Bu? Pertama. Ibu kalau buang air besar sakit tidak, Bu? Tidak. Normal ya, Bu? Lancar ya, Bu? Buang air kecilnya, Bu, sakit tidak? Tidak. Baik. Ibu, saya sebentar lagi akan melakukan tindakan, Ibu. Selanjutnya menutup sampiran atau tirai untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu melakukan PTP, yaitu yang pertama mengukur suhu, Ibu maaf sebelumnya ini dikapit dulu ya, Bu. Ibu ketiaknya basah tidak, Bu? Tidak ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya baik, Ibu, tensi Ibu normal ya, Bu, 120/80.
Ibu, nadi ibu normal ya Bu, 80 kali per menit, dan pernapasan ibu juga normal 20 kali per menit. Setelah itu melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lengan baju digulung sampai ke atas. Setelah itu lepas semua perhiasan dan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu bersihkan dengan handuk yang bersih dan kering. Setelah itu ibu suhunya normal juga ya Bu, 36,5 derajat Celcius. Ibu maaf, boleh dibuka jilbabnya Bu? Ibu kepalanya bersih ya Bu, rambutnya tidak rontok dan tidak berminyak. Muka ibu juga tidak ada udan ya Bu. Ibu mulutnya buka Bu. Mulut ibu bersih ya Bu, tidak ada karies dan tidak ada stomatitis. Ibu maaf, bisa diangkat itunya Bu, bisa saya cek payudaranya Bu. Katanya ya Bu. Maaf ya Bu. Ibu ada sakit nggak Bu? Baik, tidak ada benjolan ya Bu. Ibu normal ya Bu, tidak ada benjolan. Bu, maaf saya buka perutnya ya Bu. Ibu tidak ada luka bekas operasi ya Bu. Tidak ada luka bekas operasi. Dan kontraksi uterus ibu baik. Setelah itu tinggi pundus uteri ibu di atas simfisis pubis ya Bu. Di sini. Ibu kakinya ditekuk ya Bu. Ibu apakah sakit Bu? Ibu diluruskan kaki ya Bu. Oke Bu. Ibu angkat Bu. Angkat luruskan. Sakit tidak Bu? Tidak ya Bu. Sakitnya? Sakit tidak Bu? Tidak. Nyeri Bu? Sakit tidak Bu? Tidak ya Bu. Satu lagi Bu. Sakit tidak Bu? Tidak Bu. Tidak juga ya Bu. Satunya Bu. Sakit tidak Bu? Tidak ya Bu. Berarti tidak ada kelainan ya Bu. Setelah itu ibu boleh ditekuk kakinya Bu. Dua. Iya Bu, dua-duanya. Dibuka ya Bu. Setelah itu memakai sarung tangan steril. Mendekatkan alat. Ibu maaf ya Bu, saya buka ya. Ibu buka dulu lagi ya Bu. Melakukan vulva hygiene. Labia mayora kanan, labia mayora kiri,
minora kanan, labia minora kiri, vestibulum sampai ke anus. Ibu lokea ibu darahnya merah segar ya Bu, normal berarti Bu kalau masih itu. Dan luka jahitannya itu sudah mulai membaik. Pertahankan kekeringannya ya Bu, biar tidak infeksi. Ibu kakinya boleh diturunkan lagi. Setelah itu mencuci tangan, melepas handscoon, merendamnya dengan air klorin 0,5%. Setelah itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 1. Cuci tangan 6 langkah. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu lap dengan handuk bersih. Setelah itu bereskan alat dan berikan dan dokumentasi serta memberikan penkes kepada pasien. Ibu, kita tadi kan sudah melakukan pemeriksaan, semuanya itu normal ya Bu. Ibu harus makan makanan yang rutin, makan makanan yang bergizi ya Bu, kaya serat, sehingga bisa mempercepat penyembuhan luka bekas jahitan Ibu. Setelah itu Ibu juga bisa berjalan-jalan ya Bu, sedikit-sedikit mulai berjalan, walaupun kalau bergerak jahitannya itu agak sakit Ibu, karena itu bisa membantu penyembuhan luka Ibu. Dan yang lainnya Ibu normal ya Bu. Ya Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Apakah Ibu sudah mengerti Bu? Ya baik Bu, terima kasih ya Bu. Di sini saya perkenalkan, di sini saya Bidan Dery, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya. Perawatan payudara itu berfungsi untuk memberikan rasa nyaman kepada Ibu dan memberikan memperlancar produksi ASI Ibu. Apakah Ibu paham Bu? Sebelumnya, apakah ada keluhan Bu selama menyusui? Tidak. Tidak ya Bu. Selanjutnya kita persiapkan alat. Persiapkan alat yaitu dua buah baskom yang berisi air hangat dan air dingin, 1 buah baby oil, 4 buah waslap, kapas di dalam kom dan kom kecil, bengkok, handuk besar, handuk kecil, dan kaca. Setelah itu memasang sampiran atau tirai yang berfungsi untuk menjaga privasi klien. Setelah itu memposisikan Ibu dengan nyaman. Setelah itu membuka pakaian atas Ibu dan bra Ibu, meletakkan handuk besar di atas bahu Ibu, dan handuk kecil di atas paha Ibu. Setelah itu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Mencuci tangan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan membilasnya dengan air yang mengalir dan mengeringkannya dengan handuk bersih. Setelah itu mengoleskan tangan dengan baby oil. Setelah
itu mengompres kedua payudara selama 5 menit. Setelah itu melakukan pengurutan terhadap payudara ibu. Tangan kiri menyokong payudara kiri, dan mengurut menggunakan 2 atau 3 jari. Lakukan gerakan secara memutar sebanyak 20-30 kali. Lakukan yang sama dengan payudara selanjutnya. Maaf ya Bu. Lakukan secara memutar dan sama dengan yang payudara kiri tadi. Setelah itu letakkan kedua telapak tangan di tengah-tengah payudara ibu, lalu lakukan gerakan memutar sampai ke puting, mengarah ke puting. Lakukan sebanyak 20-30 kali sambil mengangkat puting. Setelah itu lakukan sokong payudara kiri dengan tangan kiri, lalu urut dengan jari kelingking. Gini ya Bu caranya. Lakukan sebanyak 20-30 kali. Setelah itu lakukan yang sama dengan payudara kiri kanan menggunakan jari kelingking. Setelah itu kompres kedua payudara ibu menggunakan air hangat, menggunakan wastafel. Kompres selama 5 menit. Setelah selesai 5 menit, kompres lagi menggunakan air dingin. Menggunakan wastafel juga. Lakukan selama 5 menit. Setelah selesai dikompres, keringkan payudara ibu menggunakan handuk bersih. Lalu pakaikan bra dan baju atas ibu. Setelah itu, setelah baju dipakai, membereskan pasien dan membereskan alat. Setelah selesai membereskan alat, dokumentasi dan memberikan sedikit arahan kepada ibu. Baik Ibu, saya tadi telah melakukan perawatan terhadap payudara Ibu. Perawatan payudara itu bisa Ibu lakukan di rumah ya Bu, seperti yang tadi saya ajarkan. Apakah tadi Ibu sudah paham Bu? Ya baiklah Bu ya, terima kasih ya Bu. Semoga produksi ASINya menjadi lancar ya Bu. Perkenalkan dahulu, di sini saya Bidan Deli, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana Bu dengan proses persalinannya? Bagaimana? Apakah Ibu ada keluhan Bu? Ada sakit karena dikarenakan baru anak pertama. Oh iya, itu normal Bu terjadi. Ibu, di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu tentang teknik menyusui. Teknik menyusui ini bertujuan untuk agar payudara Ibu tidak lecet dan Ibu bisa menyusui dengan baik dan benar. Apakah Ibu bersedia Bu? Setelah itu siapkan alat. Alat yang dibutuhkan adalah bantal dan kursi. Kursi dingklik atau kursi kecil, kursi besar yang mempunyai penyanggah di belakangnya, tempat yang aman, nyaman, dan tenang. Setelah itu posisikan
Setelah itu menutup sampiran atau tirai agar untuk menjaga privasi pasien. Ibu, ini ya Bu, bantalnya saya taruh di sini dulu ya Bu. Setelah itu kakinya letakkan di sini ya Bu. Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman Bu? Sudah ya Bu. Setelah posisi Ibu membentuk sudut 90 derajat, lalu pastikan tangan Ibu membentuk sudut siku-siku di lipatan kepala bayi terletak di lipatan siku, dan lengan bawah Ibu memegang punggung bayi dan telapak tangan Ibu memegang kaki bayi. Arahkan bayi tegak lurus ya Bu. Setelah itu arahkan mulut bayi dengan puting susu Ibu. Setelah itu usahakan perut bayi dan perut Ibu menempel. Setelah itu tangan bayi yang menghadap ke perut Ibu, yang ini ya Bu. Tangan bayi yang menghadap ke perut Ibu gantungkan ke leher, gantungkan ke pinggang Ibu. Letakkan di pinggang Ibu. Setelah itu beri basahi puting susu dan areola dengan air ASI Ibu. Ini ya Bu. Keluarkan sedikit, lalu basahi sampai areola. Setelah itu berikan rangsangan kepada bayi, yaitu rangsangan puting refleks, yaitu dengan cara menyentuhkan pipi bayi atau sudut mulut bayi dengan puting susu Ibu agar bayi mencari puting susu Ibu. Setelah bayi mencari dan membuka mulutnya dengan lebar, masukkan puting susu Ibu ke dalam mulut bayi. Setelah puting susu Ibu masuk ke dalam mulut bayi, setelah puting susu Ibu masuk ke dalam mulut bayi, usahakan areola juga ikut masuk. Ibu, yang hitamnya juga ikut masuk ya Bu, agar puting susu Ibu tidak lecet. Setelah itu pastikan bayi Ibu tidak kesulitan bernapas ya Bu, dengan cara menahan payudara Ibu dan jauhkan hidung bayi dengan menjauhkan hidung bayi dari payudara Ibu agar bayi tidak kesulitan bernapas ya Bu. Setelah itu jika bayi berhenti menyusu, tetaplah berada di situ dahulu sebentar, dikarenakan bayi memerlukan waktu untuk jeda. Setelah itu saat menyusui bayi, tataplah bayi dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir jika bayi Ibu belum lancar untuk menyusu ya Bu. Belum lancar menyusu dikarenakan bayi juga butuh belajar, dan jika dibiasakan menyusu, bayi itu akan lancar dengan sendirinya. Setelah itu menyusukan bayi pada payudara kanan atau kiri, atau sampai payudara Ibu kosong ya Bu. Jika ciri-ciri payudara Ibu kosong, yaitu payudara Ibu lebih terasa ringan ya Bu, atau biasanya 15 sampai 20 menit. Atau menyusukan bayi secara on demand atau sesuai dengan keinginan bayi. Setelah menyusui bayi, keluarkan ASI seperti yang pertama tadi ya Bu. Keluarkan ASI sedikit dan oleskan ke areola Ibu. Itu untuk melakukan desinfektan dan untuk mengatasi bila terjadi lecet pada payudara Ibu.
Setelah itu, jika bayi selesai menyusu, sendawakan bayi Bu dengan cara meletakkan bayi di atas dada ibu. Letakkan di atas dada, lalu pupukkan, lalu tepuk-tepukan tepuk punggung bayi dengan perlahan dan lembut. Setelah itu, jika dalam posisi berbaring, jika dalam posisi berbaring seperti ini ya Bu, jika dalam posisi berbaring, sendawakan bayi dengan cara tengkurapkan atau sampingkan badan bayi, lalu tepuk Bu, tepuk punggungnya. Setelah itu, setelah disendawakan bayi sudah selesai